Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisila Triyuliani dengan NIM 25021060005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul makroekonomi MANQ dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Model pertumbuhan Solo. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berintegrasi dalam suatu perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu barang. Akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Fungsi produksi merepresentasikan transformasi dari input, angka kerja L, modal K, teknologi produksi ke dalam output, barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabarnya yaitu sebagai berikut. ZY sama dengan F dalam kurung ZK, ZL. Asumsi penting, fungsi produksi memiliki skala hasil konstan. Selanjutnya, skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Set Z sama dengan 1 min L. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tanpa memengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap kerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita yaitu Y sama dengan F dalam kurung K, di mana FK sama dengan F dalam kurung K1. Yaitu selanjutnya produk marginal model atau MPK, kelandaian fungsi produksi. Sebagai berikut bentuknya produk marginal modal yang semakin menurun. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja K menentukan jumlah output tiap pekerja Y sama dengan F dalam kurung K. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkat sebesar 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Yaitu selanjutnya permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Yang pertama, Y sama dengan C plus I, yaitu Y output tiap pekerja, C-nya konsumsi tiap pekerja, I investasi tiap pekerja. Yang kedua, C sama dengan 1 min SY, dan yang ketiga Y sama dengan 1 min SY plus I, dan yang keempat I sama dengan SY. Investasi tabungan tingkat bunga S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama, investasi. Pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Yang kedua yaitu depresiasi, menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja I sama dengan SY, mari kita substitusikan fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. I sama dengan SF dalam kurung K. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal I. Yaitu selanjutnya output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah FK, investasi adalah SFK, dan konsumsi adalah FK min SFK. Yaitu sebagai berikut gambarannya. Yaitu selanjutnya depresiasi. Dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal yaitu sebagai berikut. Depresiasi oleh karenanya proporsional terhadap persediaan modal. Yaitu selanjutnya kondisi mapan K.
Ekuilibrium jangka panjang perekonomian. Berikut gambarnya ya, yang hijau itu dari kiri bawah ke kanan atas. Di bawah K investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modalnya tumbuh yang hijau ini. Yang merah dari kiri bawah ke kanan samping. Di atas K depresiasi melebihi investasi, jadi persediaan yang garis merah ini modalnya itu menurun. Yaitu selanjutnya bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungannya rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Jadi ini kurvanya sebagai berikut. Yang warna hijau ini dari kiri bawah ke kanan atas, yaitu depresiasi. Yang ungu dari kiri bawah ke kanan atas agak nyamping ya, ini investasi S2. Sedangkan yang oranye sama kayak ungu, cuman dia rada menurun investasi S1-nya. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru, yaitu tingkat modal kaidah Mas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah Mas. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus I, dan disusun ulang C sama dengan Y min I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK start, di mana K start adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi diferensi K start, mensubstitusi FK start untuk Y dan diferensi K start untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan C star sama dengan FK star min diferensi K star. Selanjutnya yaitu konsumsi pada kondisi mapan. C star sama dengan FK star min diferensi K star. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis pakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output FK start dan depresiasi K start. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah Mas. Persediaan modal kaidah Mas dinotasikan K star Mas dan kondisi kaidah Mas adalah C star Mas. Kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah Mas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal model MPK. Kemiringan garis diferensi K star adalah diferensi. Karena dua kemiringan ini sama pada K star Mas. Kaidah Mas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan diferensi. Pada tingkat modal kaidah Mas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis
bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah Mas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu, sampai kaidah Mas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan populasi. Modal Solow dapat dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas modal Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada modal. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Selanjutnya yaitu kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan diferensi adalah tingkat depresiasi, maka referensi plus NK adalah investasi impas, break-even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal pekerja K konstan, yaitu sebagai berikut. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi SFK harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Selanjutnya yaitu dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, modal Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Yaitu sebagai berikut gambarnya. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K*1 ke K*2. Selanjutnya pertumbuhan populasi atau N. Perubahan persediaan modal per pekerja yaitu rumusnya sebagai berikut. Sekarang kita substitusi SFK untuk I sama dengan rumusnya itu ya. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru memengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K. Ketika kita tidak memasukkan variabel N dan dalam versi sederhana, kita sedang mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Selanjutnya yaitu kondisi mapan. Dampak positif investasi pada modal pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan. Investasi memiliki dua maksud. Satu, beberapa diantaranya yaitu depresi, K* mengganti modal yang terdepresiasi. Dua, sisanya NK* menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan, yaitu sebagai berikut. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerja. Selanjutnya yaitu poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi tingkat Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai.
Kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep-konsep penting bab 7 yaitu model pertumbuhan shallow, kondisi mapan, dan tingkat model kaidah Mas. Sekian presentasi dari saya Aisyah Yuliani. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.